Bismillah. Chin Power Talk. Who's speaking? Ngapain kita? Membahas Witch. Kita kayak sekte gini, bro. Harusnya ada lilin-lilin anjir. Oh, pakai lilin? Emang kita ada cerita apa nih? Apa jadi kayak sekte gini tuh? Ini kan Kita mau bahas tentang Walpurgis. Walpurgis Night. Malam Walpurgis Night. pengusiran witch. Walpurgis Night. Gara-gara Jipren ya, tiba-tiba ya, malam-malam ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, Dia Tiba-tiba comeback. di take aja. mau comeback aja. Apa motivasi dia comeback? Tiba-tiba di take aja. Ada yang nyampein Walpurgis, tolong dibahas. Iya ampun. Jadi DCP harus keluar gua nih gara-gara Iya nih, kita comeback gara-gara mau ngebahas Jifren. ini Jifren. Karena emang tugas kita membahas Jifren secara akurat. Gitu. Anjir. Anjir. Kita akan mau ngupas Walpurgis tuh kayak gimana. Terus apa sejarahnya Walpurgis ya, langsung teorinya nanti Jifren konsep terbarunya perkiraan teori seperti biasa guys. Perkiraan teori seperti biasa. Oke. Kalau kita bahas apa itu Walpurgis, Berapa tuh agak berapa tuh? iya. Kalau kita bahas misalnya apa itu Walpurgis, Walpurgis itu sebenarnya kita ambil satu nama orang di abad 700 itu Panas anjir pakai demi Jifren. yang kita bahas itu seorang yang di abad 700 itu yang punya sebenarnya ibaratnya orang Inggris yang dikirim ke Jerman untuk menyebarkan agama Misionaris. Misionaris. Seorang misionaris cewek ya. cewek Pasal Walpurga tuh cewek ya? Walpurga tuh cewek Kan Santa. Santa Santa emang cewek? Santa cewek, kalau Santo cowok. Santa Santa cewek. Claus? Hah? Santa Claus? Santa Claus mah sebutan doang. Oh. Makanya kenapa dia kalau misalnya Tuh, kita the lihat daughter of Saint. Saint Mm-mm. Putri ya. Kenapa lah kalau bisa kita lihat patungnya nanti bakalan ada juga patungnya Di sini. Di- pokoknya Di sini? di mana lah nanti top patungnya itu pegang perban anjir. pegang perban. Kenapa dia pegang perban? Karena saat dia dikirim ke Jerman itu dia ternyata punya kemampuan untuk menyembuhkan orang-orang. Iya kan? Mr. Bean anjir, Mr. Bean. Inggris. Nah, terus ketika dikirim ke Jerman bisa melakukan pengobatan itu di abad 700 ketika orang punya kesaktian seperti itu pasti langsung terkenal gitu. Iyalah. Makanya dibanding santa-santa yang lain, Walpurgis ini benar-benar kuat gitu namanya. Nah, seketika kesaktiannya udah banyak yang tahu lah gitu bahkan saat wafatnya pun kalau nggak salah wafatnya kapan itu sih Pak tanggalnya, pokoknya bukan 1 Mei aja, bukan 30 April. Tahu. 30 April itu event si Walpurgis Night itu bukan wafatnya si Saint Walpurga. Bukan 777 tahun 777 tanggal 25. 25 Anjir 7777 main jackpot anjir. Oh, aja. 777. Lucky strike. 77. Nah, tanggal 25 apa itu? Kalau nggak salah tuh 25 Februari wafatnya. 777. Tahun 777. Pada saat 30 April itu pemindahan makam dari yang pertama ke tempat yang baru.
Bahkan pas di makam yang baru pun katanya di makamnya itu di batu nisannya itu keluar minyak yang waktu itu Di orang mana? di batu nisannya. Makamnya di mana? Di mana sih? Itu tuh makamnya Yats ya, kalau nggak salah. Di mana? Pemindahan makamnya tuh. Dari Bukan di Amrik. bukan. Jadi nisannya the movement of her relics. Iya, pemindahan Leading to nisannya. the feast and purgang. Pemindahan Awalnya dimakamin di mana sih? awalnya di makam Di Jerman. Di Jerman. Dipindahkan ke Jerman lagi. Cuma masih tetap di Jerman. cuman beda daerah doang. Oh, jangan bilang-bilang berarti di makamnya keluar minyak. Di makamnya keluar minyak. Jangan bilang orang Amrik nanti. Iya. Itu langsung oil. You want freedom? You want freedom. Dari minyaknya itu dipercaya dari orang-orang. Makamnya sih di Jerman. Iya, di makamnya di Jerman. Dari makamnya itu keluar minyak. Nah, minyak itu dipercaya sama orang-orang Jerman waktu lampau. Itu tuh minyaknya bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, udah sampai situ aja ya perpindahan tanggal 30 April 1 Mei itu perpindahan makamnya dari sebelumnya ke tempat yang baru gitu. Nah, kita beralih ke abad ke pertengahan 1400. Nah, di sini tahun 1400 itu Eropa itu lagi kena wabah hitam. Black Death. Black Death. Black Death sama Black Plague sama kan? Beda event. Beda event kayaknya. Nggak tahu sih. Black Death. Wabah hitam yang Ini boleh lepas nggak sih apa gini terus? lepas deh. Ininya. Ngeyung nih. Panas anjir. Sok lanjut lagi. Iya. Saat tahun 1400 itu Eropa lagi diserang yang namanya wabah hitam. Wabah hitam bahkan sampai makan banyak korban jiwa, itu sampai 220 juta jiwa yang pakai nasi nggak? Makan. makan 200 Dulu belum orang sono nggak makan nasi, wah. kentang 220 juta jiwa. Dan pada tahun segitu tuh mereka percaya segala macam penyakit itu ulah penyihir. Makanya pada tahun segitu tuh mereka berburu penyihir. Semua orang yang dianggap penyihir itu ditangkap-tangkepin. Entah itu dibunuh atau dibakar. Tapi wabah itu nggak pernah hilang. Wabah apa? Wabah hitamnya nggak pernah. Wabah penyakitnya ini nggak pernah hilang gitu. Malahan korban terus makin banyak bertambah gitu. Nah, tahun segitu itu orang segala macam cara dong. Pasti ya kita aja sekarang lagi keadaan pandemi kayak gini. Segala macam cara lah gitu. Dari ketakutan itu, dari pengobatan sampai ke spiritual gitu. Nah, apapun mereka lakukan, dan mereka sangat percaya bahwa kesaktian San Walpurgis itu belum hilang. San Walpurga itu belum hilang. Dan yang mereka tahu setiap tanggal 30 April itu tuh ada pertemuan para penyihir. Jadi dirayakanlah Walpurgisnacht itu. Perayaan Walpurgisnacht itu upaya untuk mereka mengusir para penyihir. Oke lah. Ini balik ya. San Walpurga. Kela tuh apa? Hold on. Stop. Wait a minute. Jadi gini, simpelnya gini berarti. San Walpurga itu adalah sebuah tokoh atau tokoh agama yang dipercaya mempunyai kekuatan. Punya kekuatan yang beliau itu hidup ya karena dia hidupnya kudus mungkin ya. Cuman dikasih karunia lah sama yang di atas gitu. Sampai dinobatkan menjadi Santa. Nah, dengan dengan istilahnya kemampuan lah atau berkah yang beliau miliki, bisa
menyembuhkan segala penyakit. Iya. Itu di tahun 777 ya? Iya. Itu matinya 777. Enggak, maksudnya semasa hidupnya 710 700-an lah ya. Abad 700-an. Tahun 700-an. Meninggal di tahun 777 atau 79 lah. Nah, event si Santa Walpurga mengusir witch itu ada di tahun 777 juga? Enggak. Di 700-an juga? Enggak. Oh, itu event setelah mah event Santa Walpurga dia meninggal. hidup tuh misionaris doang, menjadi misionaris doang. Dan ketika tahun 1400 1500 1600 ini Eropa itu lagi diserang penyakit, dan di tahun itu dipercaya sama mereka tuh pokoknya gue kena penyakit itu pasti karena sihir deh. Oh, karena dipikir karena sihir diguna-guna. Mereka membuat sebuah perayaan atau event lah. Segala cara kan dilakukan dari pemusnahan yang dianggap penyihir apa. Tapi penyakitnya nggak hilang-hilang nih, wabah penyakitnya. Oke. Sampai akhirnya mereka ingat. Coba yuk kita ingat Saint Walpurga, coba kita rayakan ini Saint Walpurga. Menjunjung lah ibaratnya. Apa ya bahasa lebih halusnya dari itu? Memperingati. Gimana kalau kita memperingati Saint Walpurga agar kita dijaga, kata orang Jerman. Agar kita dijaga dari segala kekuatan jahat gitu. Makanya sambil mereka juga berburu sebagai witch hunter di situ tuh. Makanya pakaian mereka itu kalau di Jerman perayaan Walpurgis itu rata-rata mereka pakaian seperti penyihir semua. Biar nggak ketahuan sama penyihirnya. Iya. Mereka penyihir atau ngeburu mereka. Iya. Biar Walpurgisnya sendiri tanggal berapa? Setiap tanggal berapa? Tanggal 31 kan? Malam tanggal 30 dan 1 Mei. April itu kan sampai 30. Oh, berarti nggak sama dengan hari wafatnya Saint Walpurga ya? Iya, beda, tapi ya? itu bertepatan dengan pemindahan makamnya sebelumnya ke makam yang baru. Jadi tanggal event Walpurgis Night itu adalah tanggal di mana makamnya Saint Walpurga dipindahkan. Oke. Nah, lanjut. Nah, banyak yang nanya. Bahkan gue sendiri berpikir awalnya Walpurgis Night itu malam penyihir ya. Awal orang berpikir, sampai akhirnya ada salah satu keluarga yang emang tinggal di sana gitu, nyoba ngejelasin beda katanya. Kalau 30 April pertemuan penyihir itu memang sebelumnya itu ada. Come here because Jeffrey next comeback is about Walpurgis. Tuh di komennya ini anjir. Itu dia video apa? Oh, Walpurgis. Gue malah ini ketemu band metal. Jadi kata mereka kalau pertemuan penyihir itu katanya itu udah dari lampau 30 sama 1 Mei itu. Karena di waktu itu tuh katanya kekuatan penyihir sangat-sangat kuat ketika mereka reuni. Nah, pertemuan penyihir itu dikatakan 31 Mei. 30 April. 30 April Sampai 1 Mei. Sampai 1 Mei. Itu jauh sebelum ada perayaan Walpurgis Night. Sebelum, karena kan wabah hitam ini tapi Walpurgis pemindahan makam Santa Walpurgis itu sama juga tanggal 30 Mei juga. 30 April jadi, dan 1 Mei. Jadi pemindahan makam tanggalnya sama dengan pertemuan penyihir. Oke. Agak dibedakan di situ. Ya makanya ini biar jelas aja. Makanya pas jadi di Eschat is a town to federal state of Bavaria, Germany. Das Boot. Ke Eschat. Capek nggak tuh? Bacanya nggak tahu anjir gimana. Di 1 Mei pindahnya mah. Tahun 870. Nah. Sampai di berarti 100 tahun ya, makamnya udah 100 tahun. Iya, nunggu 100 tahun baru dipindahkan ke makam yang baru. Karena dari dulu banyak peziarah yang ngambilin minyak-minyaknya. Dikirain dipindahin ke makam yang baru, minyak itu udah nggak keluar, nggak taunya masih keluar juga.
Berarti emang kilang minyak mungkin. Mungkin di daerah tertentu. Makanya jangan bilang Amri. Nah, Atau ada yang jualan gorengan gitu. Minyak jelantah gitu. nah setelah tahun 1400 itu kan banyak ketakutan teror wabah penyakit ini ya sama kayak sekarang lah teror corona juga. Tapi gitu. setelah oke, itu kan wabah penyakit dengan segala kekacauannya dirayakanlah Walpurgis Night. Setelah dirayakan Walpurgis Night dipercaya bahwa mengurangi atau mengusir atau menekan. Dipercaya sama mereka mengusir para penyihir lah kata mereka. Dan perayaan itu dilanjutkan dan masih ada sampai sekarang. Sampai detik ini. Cuman kalau sekarang itu agak berubah arti. Jadi ibaratnya sekarang itu lebih ke mereka panen, mereka perayaan biar dijauhkan dari bala. Kalau pada awalnya Walpurgis Night itu event mengusir penyihir dan memperingati si Santa Walpurga ya. Iya. Sekarang ini berubah menjadi sebuah event perayaan. Ya mungkin ini konotasi aja kali ya maksudnya. Korelasinya. Hah? Kan ini kan pergeseran makna kan dari pengusiran witch sampai ke perayaan pangan. Maksudnya perayaan mungkin lebih ke kayak ini aja sih, kayak ini merayakan bahwa dengan event ini bala-bala nggak ada lah. Syukuran lah kalau adanya gehu. Bala-bala nggak ada. Nggak ada. Molen. Ibaratnya lebih ke syukuran lah itu. In a nutshell gitu sih. Iya. Itu backgroundnya ya, backgroundnya dari Walpurgis Night ya, sejarahnya ya. Nah, FYI lah. Iya. Fun fact. Sampai berbagai macam itunya kan mereka. Nah, ini berarti sekarang pindah nih ke apa hubungannya gitu. Sekarang korelasinya nih sama prediksi kita. Oh, ini prediksi ya. Prediksi Double Chin Power nih, korelasi antara perayaan Walpurgis sama dengan konsep terbaru Gifren. Dengan yang diasumsikan menjadi penutup dari semua kisah Witch Trilogy. Iya. Gue kira bersambung loh. Kalau ini bersambung bisa aja, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu ya. Iya. Siapa duluan? Silakan, siapa yang mau? Ini kalau menurut Bang Yundi gimana? Kalau Adan. Stop dulu. Pas. Oke. Ya, itu sedikit penjelasan tentang sejarah ya, sejarah Walpurgis. Nah, menurut kalian nih apa nih korelasinya nih dari sejarah Walpurgis itu sama konsep Gifren nih yang bakal diambil nih sama source musik nih buat konsep terbaru Kameke Gifren kayak gimana nih menurut kalian? Prediksi Double Chin Power gimana? Mendekat tuh ke Miko. Kalau gue pribadi jujur gue melihat ini bakalan konsep Gifren ini akan lebih ke pesta gitu, pesta party gitu ya? Lebih ke kondangan. Ya lebih ke glamor aja gitu, ngumpul reuni gitu anjir. Itu kan dari konsep. Dari relasi cerita Walpurgis Night yang tadi kita ceritain sama cerita yang mungkin diterapkan di sequel. Relasinya adalah karena kita balik lagi gitu, perayaan Walpurgis itu mereka itu perayaannya secara berpesta gitu. Enggak, maksudnya dari segi story. Dari storynya. Dari segi story ya. Dari segi story yang akan diterapkan, yang meneruskan story di Apple ya. Iya. Apa relasinya gitu? Kalau ibaratnya kalau kita kan adaptasi balik lagi gitu, terakhir Apple itu sendiri mereka ada yang kumpul-kumpul bareng, benar nggak? Ya. Terus ada yang nari-nari api. Ya. Kayaknya ini lebih ke dark party aja kalau yang gue lihat gitu. Gitu ya? Party berarti? Party, gue tetap party men. Sip. Anaknya happy banget masalahnya. Gimana Plo? Gue nih. Gimana nih?
prediksi nih gimana nih, bakal kayak gimana? Prediksinya. Bajunya kayak gimana? Gitulah, iyalah. Kostumnya kayak gimana? Sandal apa yang bakalan dipakai? Ya, musik-musiknya kayak gitu. Iya coba musik. Menurut buku Tetang Sutarman. Jadi gini, dari balik ke Apple terakhir, maksudnya Apple overall ya. Apple overall kan itu kan butut. Enggak lah, ya. Kan overall. Enggak butut. Iya. Enggak lah, bagus anjir. Bagus kok. Becur gitu. Emang iya? Emang mana bilang butut itu? Kan gua doang yang bilang. Iya. Bagus kok. Apple. Bagus. Serius? Enggak, kalau orang apa sih Bayu? Emang mana? Emang lu nilai Apple? Gitu emang. Enggak. Bagus. Serius bagus. Bagus, cuman bukan genre orang. Dengan tidak mengesampingkan. Cari aman anjir. Balik tadi sampai mana sih gue ngomong? Oh iya. Apple overall itu kan menceritakan transformasi apa ya, dengan segala ilusi dan teorinya yang ujung-ujungnya mengindikasikan Gfriend berubah jadi witch. Entah apapun itu story-nya ya. Dan di menit terakhir kan ada Sowon yang punya horn. Jadi witch lah gitu kan, sekelebat tuh berapa detik tuh. Dari cerita Walpurgis Night tadi yang mengusir witch dan segala macam kesakralan ya. Cek orang mah, kata gue mah, Walpurgis itu nanti konsepnya glorious. Glorious karena glorious kenapa? We are the champion. Gitu. Ya semi gitu. Karena berarti ada yang telanjang bulu dada. Anjir. Kemarin berpikir anjir ini apakah mungkin Gfriend akan mencoba genre baru hardcore? Anjir. Heavy metal lah ini, heavy metal. Jadi ya tadi balik lagi karena apapun itu Sowon yang berubah jadi witch. Tapi kan masih apa ya? Masih ada tabir di antara mereka, Edan. Masih ada misteri gitu kan. Menurut gue si Walpurgis Night ini adalah nanti ceritanya menguak misteri-misteri kenapa Gfriend jadi witch, kenapa Sowon terakhir berubah jadi witch, nanti menceritakan nari-narinya Shinbi di pohon-pohon kebakar. Dan menurut gue lagi, kenapa gue bilang glorious, ini tuh kayak nantinya yang membebaskan Gfriend dari apapun pengaruh itu. Dari apapun yang istilahnya membawa Gfriend balik lagi ke Gfriend yang sesungguhnya, bukan witch. Kenapa gue bilang glorious ya? Nggak party karena kemenangan gitu loh. Ya kan kalau menang pesta-pesta. Iya, maksudnya pesta. Dan ya pesta, cuman pesta itu kan biasanya untuk merayakannya ini tuh. Kalau pesta itu kan biasanya afternya merayakan. Kalau ini tuh kayak abis battle gitu loh, abis perang gitu kan. Wah, glorious banget, masih ada yang nangis, ada yang terharu, ada yang apa. Nah, kayak gitu glorious tuh maksudnya. Ya kalau gue kan tadi lebih ke kayak mereka itu ngelakuin pertemuan ngerayain pesta bareng-bareng dalam satu ruangan. Kalau menurut gue sih lebih dari itu karena kayaknya bakal epic gitu. Maksudnya ini kan ada yang bilang epic comeback Edan. Epic comeback. Ada yang bilang kan ini akhir dari Twitch triloginya Gfriend. Jadi bakal lebih intens kayaknya, mungkin di situ banyak ceritanya, nanti mungkin banyak ada seperti biasa story apa yang Story of the Year. Bukan yang ya kayak yang Story of Blastbeat. Apa sih itu namanya? Prolognya. Dikasih cerita-cerita yang lebih intens, terus MV-nya juga nanti mungkin lebih intens, menyuguhkan cerita-cerita yang kalau pas Apple kan ada ceritanya cuman kan banyak dance-nya ya. Ini tuh kayak lebih mungkin ada cerita-ceritanya. Semi-semi film seperti Crossroads. Dan di situ bakal mereveal apa yang terjadi sebenarnya sih. Menurut gue gitu, kenapa sampai diambil title atau nama albumnya Walpurgis Night. Karena dari cerita sebelumnya Witch gitu. Menurut gue sih gitu.
Ya berarti ada Korea yang jadi lebih intens lah semua. Iya, relasinya kuat, erat dan intens gitu loh. Baju kayak gitu, baju apa gitu gimana? Gucci Gak ada yang dress gitu, men. Hah? Gak ada yang dress kayak Apple gitu. Enggak, kalau dress enggak kayaknya. Emang baju perang. Oh, gua ada satu konsep yang dia Temanya sih kalau menurut gue medieval. Ya terserah lu, gua udah ada kepala sendiri, sok lu itu aja. Enggak, maksudnya gue enggak, kalau gue menurut gue nanti mungkin temanya kostumnya medieval. Medieval tuh gimana? Abad pertengahan. Abad Pertengahan, kostum semacam itu gitu. Kalau gue melanjutkan kayak yang Ya kan lu cukup dulu. Udah tahu siapa sih yang di ILC teh? Kari Ilyas. Stop. Gini dong. Jadi begini. Stop dulu. Doraemon. Oh, tidak bisa begitu, Pak. Ya, menurut gue sih itu sih, nggak kebanyakan itu. Kalau dari kostum Biasa. Apa tadi gue bilangnya apa sih? Medieval. Dari kostum mungkin medieval, cerita lebih intens, korelasinya mungkin akan menjelaskan kenapa mereka semua jadi witch, kenapa Sowan jadi witch. Apa menjelaskan tarian apinya Shinbi dan mengembalikan Jifren Medieval tuh kayak keadaan gimana? semula. Nah, itu yang ada ikatan-ikatan di sini. Medieval tuh kayak korset gitu-gitu. Oh, ya. Ya, yang dipakai Yerin lah. Yang dipakai Yerin Sok. di video. Gua punya yang beda dari kalian berdua. Oke. Baru aja. Kalau gue sih menurut gue segitu sih, nggak akan terlalu banyak. Mungkin dari Bung Alfa sendiri. Karena apa ya? Kalau menurut gua sih, lu musik gitu nggak mau bahas? Nantilah. Gimana ini jadinya sama Baru musik konsep, juga? apa mau Kan musik, tadi Glorious teh musik, bro. Kan dia kan party kan. musiknya glorious gitu. Gue nggak bisa ngebahasain genrenya apa ya kalau kayak gitu ya. Iya. Mungkin gambarannya Lebih kayak perkusif. Into the New World atau enggak Sweet Victory yang di SpongeBob atau enggak yang kayak We Are the Champion-nya Queen, mirip-mirip gitu sih. Musiknya. Untuk spesifik gue Ya. enggak itu. Mungkin saudara Alfa. Ya. Cek 1 2 3. Oke. Silakan. Gua sekelibat tadi pas denger kalian ngomong gitu ya. Punya satu konsep gimana gitu. Sekelibat ada satu scene film yang masuk ke kepala gua. Enggak. Kan Midsommar gue udah bahas kan kemarin. Midsommar. Ada anjir. Udah nonton ini. Konsep ya. Gue kayaknya kalau misalkan Glorious gitu. Ada satu konsep sekelibat tadi tuh. Ini loh. Siapa itu? Ngamen. Ya balik lagi. Gue sekelibat dapat kayak insight gitu. Gue Ilham gitu ya. ngebayang kayak apa? Wonder Woman anjir. Bajunya. Tahu nggak pas di pulau yang cewek semua itu loh gini? Ya itu masuknya kayak gitu medieval. Enggak. Medieval kan itu dia kayak pakaian perang gitu loh. Pakaian perang. Dia seksi gitu loh gini. Pakaian itu loh, pakaian. Iya, suku pakaian Amazon, perang. Pakaian suku Amazon itu. Iya, suku Wonder Woman. Tahu nggak? Suku Amazon, gitu. Itu kan ngambilnya dari Yunani kan. Ya tapi bukan medieval. Ancient berarti. Iya, jadi kayak gitu loh. Kayak suku gini loh. Kalau gua ininya tuh. Coba cari Amazonian Wonder Woman. Amazonian. Suku Amazon yang Tuh perempuan Amber semua. kayak gini. Iya, kostum-kostum kayak gini, Sena. Iya, kayak Sena gitu. Kalian yang lahir tahun 2000 tahu Sena enggak? Kayak Sena gitu aja He-Man, kalau. He-Man. Tapi buat Walpurgisnya emang jauh gitu. Cuman kalau misalnya mau beda dari kalian, orang mah gitu. Oh, dari segi kostumnya. Dari segi kostum gitu. Jadi kan kalau lu kan katanya kemenangan gitu. Gitu. Jadi abisin witch kebakar gitu kan semua witch langsung ganti kayak kostumnya kayak Wonder Woman gitu anjir, keren anjir, lari kayak kalau di BTS kan naik yang kayak Lion King itu yang batu teh. Apa sih yang video klip yang paling
Itu yang naik itu on. Iya. Iya, yang ada Lion King. Ya, yang ada kayak batu. Ada Maze Runner. Yang ada Maze Runner itu on ya, yang kayak gitu kan. Ini si Jeffrey-nya pakai pakaian perang gitu, kayaknya keren anjir. Bisa, menurut masih masuk sih sama yang gue pikirin. Kayak gitu anjir, wah mantep anjir kayaknya. Bisa. Kayaknya gitu. Terus, apa lagi? Dari kostum ya. Kostum. Kalau musik tahu gue nggak expect banyak anjir, males berekspektasi anjir. Tahu keren? Hah? Kalau tahu Wah. Nggak mungkin anjir. Keren bagi gue ya. Iya. Belum kayaknya. Belum. Tapi kan ini kan ceritanya mau akhir trilogi nih. Kira-kira big hit. Gue bukannya bilang Apple nggak keren ya. Maksudnya bukan. Maksudnya nggak ada yang bilang Apple gembel itu. Maksud tadi tuh bercanda gitu. Maksudnya itu jokes gitu ya. Cuman nggak ada yang bilang Apple nggak keren gitu. Cuman gue pas abis prediksi lama denger Apple kecewa aja gitu. Bukan dari segi konsep ya. Musiknya storytellingnya dapat banget. Story oke, kostum oke, video klip oke gitu, segala oke gitu. Cuman musiknya agak meh gitu ya. Gitu aja. Korek. Ini berarti musik nggak ada expect ya, belum ada. Musik gua nggak mau lah, takut kecewa anjir kayak sumpah. Gitu gua udah bikin konten banyak anjir buat menunggu itu anjir. Taunya yang Song of the Siren. Yang Apple kan. Udah ekspektasi taunya langsung bete sumpah. Berarti tidak mau berasumsi dan tidak mau berekspektasi. Tidak mau komen apa-apa kalau nggak kayak yang comeback sebelumnya gitu. Sekarang Budi tersotoy se-Indonesia nggak mau berekspektasi soal musik. Enggak gini. Oh itu kan berarti kan dari segi genre kan. Dari segi nada aja tune. Ini kan Mang Indi tadi kan happy party. Orang kan ngegambarin mungkin siga Into the New World atau Queen. Nggak mau. Kan nggak ada hubungannya sama genre. Tetap aja happy kan. Dinamit. Happy jadi dinamit gitu kan. Misal. Atau happy jadi Pharrell Williams gitu. Misal. Berarti gambaran nadanya juga nggak mau. Atau misalkan kayak tadi lo bilang apa? We Are the Champion. Tapi yang megang big hit gitu. Nggak mau gitu. Tetap nggak mau. Nggak mau ngebayangin aja pokoknya. Udahlah sekeluarnya aja gitu. Oke, gue nikmatin sampai medley aja ya. Dikeluarin aja kayak gitu. Kayak gitulah. Prediksi Walpurgis. Jadi kalau menurut gue sih penutup pasti ya pesta. Gue ambil kalian dua aja. Pesta abis ngebakar itu. Glorious kemenangan gitu kan. Gitu. Perayaan kemenangan. Atau abis ada Jifren. Kan teorinya yang kemarin juga sejauh ya yang prediksi kita sama ini. Kita gimana sih kemarin? Ya lupa maksudnya ada insight baru lah gitu di Apple ditunjukin. Tapi ada bener. Karena kemarin Song of the Siren itu kita ngebahasnya. Iya maksudnya ada benernya cuman ada kita yang ada surprise dari mereka juga kan, mereka ngasihnya gitu kan. Ada surprise baru gitu kan. Nah, mungkin ini ada surprise lagi gitu kan. Makanya kan kita cuman berasumsi. Ya gitu aja scene-nya abis ada Jifren baru mungkin ngebunuh si Jifren Witch. Gitu. Yang selama ini kita lihat itu bukan Jifren, dan Jifren yang aslinya muncul pas di Walpurgis Night. Kalau menurut gua Jifren yang ngelihat pohon kebakar sama Jifren yang duduk di kursi beda anjir. Kalau menurut gua. Iya, itu jadi ada dua Jifren. Ya kan? Iya. Kalau menurut gua yang ngebakar Thea, yang pakai baju putih Thea ngelihat Shinbi nari-nari, itu Jifren yang si Walpurgisnya. Yang Jifren yang ngeluarin tanduk yang duduk di kursi itu Jifren Witch-nya gitu kan. Iya kan iya gitu. Dulu itu. Jadi Jifren yang lari-lari. Entah kenapa kalau gue akan lebih seru ending bagi gue tuh semuanya ngilang gitu. Thanos. Aing idol ke siapa anjir semuanya hilang. Thanos. Gitu. Cerita baru lagi gitu. Diselamatkan TXT gitu. Hilang. Ini bukan gitu. Badi mah mengharapkan Jifren hilang anjir. Udahlah. Gimana ya? Soalnya di scene terakhir kan ada yang mereka tuh jadi kayak yang berbayang-bayang gitu loh. Tapi bisa juga soalnya antara Apple sama Crossroads tuh agak patah gitu. Nah mata kan gitu. Ada surprise baru kan gitu.
Jadi kita kemarin udah ngeramu racikan asumsi prediksi bla bla bla. Pas keluar Apple nggak sepenuhnya salah, cuma kayak patah. Iya, gitu. Semua orang yang bikin teori, analisa teori juga patah semua gitu. Ya kan? Soalnya si Apple-nya tuh surprise banget gitu. Dan gue sih setuju. Jadi Gfriend yang ribut-ribut di Crossroad, yang lari-lari di hutan intronya Apple, itu bukan Gfriend yang jadi witch di MV Apple. Bisa gitu. Emang gitu. Nah, setuju kalau itu setuju. Kalau orang anjir glorious bisa nanti Gfriend ketemu Gfriend dan kalau gue sih ya scene yang Wonder Woman teh ya nu perang di kampung di pulau teh ya gini mempertahankan apa batu Mother Box. Kan isinya batu Thanos teh kan? Oh, Thanos itu mah Marvel. Mother Box-nya bentuknya box we, enggak ada batu. Oh, itu DC. Oh, itu DC. Ini nih anak Marvel nih gini. Oh, itu DC. Iya, oh iya DC ya. DC. Nah, jadi Thanos aja. Tadi gara-gara hilang semua itu. Betul gitu. Setuju. Terus ini sih menurut gua kan dari ber-MV yang dijelasin kan kekuatan Eunha ya. Iya. Cek urang mah menurut gua mah si Walpurgisna saha gitu. Siapa? Pertama Walpurgisna saha, kedua di sini akhirnya bisa menjelaskan kekuatan masing-masing cek urang mah gitu dah. Kata saya mah gitu dah. Kata saya mah gitu sih. Kenapa sih harus kalau kata gue sih ya tetap gitu. Terakhirnya aja udah nggak ada gitu yang itunya. Apanya? Udah nggak, terakhir di Apple kemarin aja udah nggak ada yang apa? Yang ibaratnya toko baiknya gitu. Iya makanya. Entah mereka lagi menyamar, anjir. Gue sih nungguin ini sih. Kekuatannya Soon apa, MG apa. MG sih nggak ketahuan banget kekuatannya. Aing mah geus lelah. Gue mau udah lelah sama teori anjir. Nah ini kan kita ngebahas teori. Entah maksudnya detail kayak kemarin udah mah ngulik itu taunya patah. Enggak salah, cuman ada sesuatu yang baru gitu. Tapi itu kerjaan DCP. Oh iya. DCP tapi kita pengen salah pengen bener tetap harus berasumsi. Orang sih nggak tahu kekuatan mereka semua apa masing-masing kan sebenarnya. Yang orang tahu mah kekuatan orang sendiri. Cinta. Justru cinta. Galau gini aja. Malam minggu. Kenapa sih galau? Cerita dong di sini ada apa sih? Coba. Enggak. Next episode. Next episode. Podcast cinta anjir. Oh iya asik. Kita ceritain Mang Yudi episode pertama Mang Yudi. Janganlah. Mang Yudi ex Afung. Perjalanan janganlah. cinta. Tapi menarik sih orang dia pengen. Ada yang kita mau dengar ya cerita tentang Afung ya dari Mang Yudi. Tolonglah nama tuh sensor. Kita nggak boleh nyebut nama Afung gitu nggak boleh ya? Afung lain ini jual ini restoran. Jual bakso kan. Juragan counter HP. Nanti ditonton loh. Oh iya. Maaf. Oke. Balik lagi. Berarti tolong yang tadi pasti hapus dah. Enggak. Jadi blooper di akhir. Berarti gitu ya cek Maneh berarti kostumnya warrior. Musik enggak expect, enggak ada gambaran. Enggak mau berekspektasi ya. Terus cerita tadi enggak sih ya gitulah. Cerita patah oge, takut patah juga. Oke, berarti 3 versi dari kita sih gitu. Iya. Apa lagi nih? Apalagi? Moderator. Udah kayaknya. Udah, segitu aja paling. Gitu aja. Iya sih. Soalnya kalau makin panjang kita tunggu apa medley sama ada foto-foto tertentu. Soalnya ini bener-bener prematur, maksudnya prematur. Iya gila kaget. Ada cuman judul Walpurgisnacht doang. Iya kaget. Yang waktu kita Song of the Side ada logo baru, tau nggak logo baru? Logo baru tahu. Logo baru. Cuman itu kan belum official. Baru di panggung kan? Iya. Kita nunggu logo baru lah itu. Nanti kita muncul lagi di. Pokoknya kita bakal nongol terus ya kayaknya. Nongol terus selama Gfriend comeback. Kita keluar gua gara-gara sudden announcement.
Ini Jifren yang mensummon kita ini. Sebenarnya kita udah sebenarnya udah pengen istirahat aja gitu. Iya. Pengen tuh malam minggu tuh kencan gitu. Anjir. Bukan bahas kayak gini. Udah. Segitu aja. Gitu aja ya. Gua Budi Tersotois Indonesia. Gue tukang cuangki. Bang Mamat yang sedang galau. Sekian dulu, sampai ketemu di episode berikutnya Chin Paul Talk. Who's speaking?